Sehat. Sehat. Hari ini acaranya putusan nanti. Putusannya sudah siap, akan kita bacakan ya. Nanti sama sekali dan ini dalam maghrib kita bacakan pokok-pokoknya Pak ya. Setuju? Maksudnya dakwaan, terus pembelaan gitu ya. Nah, bacakan mulai ya. Sebelum saya bacakan juga saya beritahukan dulu kepada terdakwa maupun penuntut umum ya atas putusan nanti yang akan dibacakan dan para pihak baik terdakwa maupun penuntut umum berhak mengajukan keberatan atau banding atau mau menerima putusan atau mau pikir-pikir dulu sebelum menentukan sikap. Ya. Kalau pikir-pikir dan kalau waktunya 7 hari, kalau 7 hari tidak menentukan atau menyatakan sikap, ya tidak boleh. Itu Pak ya. Oke, putusan nomor 465 Diktir 2002 PN Jakarta Pusat berdasarkan yang mengajukan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa 67 tahun yang masuk dalam kategori lanjut usia berdasarkan Undang-Undang 1398 tentang kesejahteraan lanjut usia sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan kesehatan. Terdakwa memiliki peran penting dalam dunia pendidikan sebagai dosen yang telah mendidik dan mendidik banyak mahasiswa sejak tahun 1987. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terungkap dari hasil pemeriksaan catatan kriminal terdakwa. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang bergantung pada terdakwa secara ekonomi. Terdakwa selama proses persidangan telah bersikap sopan dan memakai jalannya persidangan. Terdakwa memiliki prestasi dan kontribusi dalam bidang akademik, termasuk penulisan karya ilmiah dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Menimbang bahwa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tersebut serta pertimbangan tujuan pembedaan yang tidak semata-mata sebagai pembalasan, melainkan juga bertujuan membina dan mendidik terdakwa agar insya dalam menyadari kesalahan yang disahkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa. Memperhatikan pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Profesor Dr. Martin Lapang SHMH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Profesor Dr. Martin Lapang SHMH tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1, satu buku berjudul Proceeding Simposium Nasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 29 sampai 30 Agustus 2016 yang diterbitkan Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dikembalikan kepada Universitas Hasanuddin melalui Dr. Kadarudin SHMH. 2. Surat Mahkamah Agung RI nomor 366/4/2/2 Romawi /545 SPK PDT 2023 tanggal 19 Februari 2024 dengan mohon klarifikasi putusan Mahkamah Agung perkara PDT 2017 apakah merupakan produk hukum yang resmi atau palsu ditujukan kepada
Dr. John M. Kalimbi. Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim perkara 465 dalam perkara terdakwa Profesor Dr. Martin Napang. Tentu yang dibacakan oleh Majelis Hakim menurut Majelis Hakim tadi bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 378 KUH pidana. Kalau menurut hemat kami, tentunya selaku korban atas tindak pidana berdasarkan dakwaan saudara jaksa penuntut umum, dan saudara jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan dengan membuktikan kasus itu adalah pasal 263 ayat 2 KUH pidana dengan tuntutan 4 tahun. Tentu kami selaku korban ya tentu tidak dapat menerima ya pertimbangan majelis hakim tersebut. Kenapa? Karena kalau lihat dari penggunaan bukti palsu ya 4 putusan yang diberikan terdakwa pada saat dia datang ke kantor Pak John N. Palinggi, tentu di sanalah ada penggunaan bukti palsu, di mana bukti palsu itu surat Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh majelis hakim tadi. Salah satu diantaranya itu adalah 219 yang konon langsung dikirim oleh terdakwa melalui emailnya, ya, melalui emailnya ke email Pak Dokter korban. Di sana jelas sekali. Nah, lalu dipandang yang terbukti adalah pasal 378. Apakah ini tidak masuk kategori di mana korban memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk melindungi martabat Mahkamah Agung, marwah Mahkamah Agung, karena surat Mahkamah Agung itu dipalsukan oleh terdakwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, dan itu sudah terurai sama sekali. Mungkin itu yang saya bisa bertambah. Ya, terima kasih saudara pengacara Pak Iqbal. Saya tidak ingin terlalu panjang untuk menanggapi ini. Saya menghormati hakim. Tetapi kalau saya pikirkan, saya 7 tahun lebih berjuang untuk hal-hal kebenaran ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya ditipu 950 juta itu akan kembali uang saya karena ini pidana. Saya ketua Asosiasi Mediator Indonesia yang juga dibentuk oleh Mahkamah Agung RI. Dan di pengadilan ini saya adalah mediator non-hakim. Seluruh Jakarta saya diangkat mediator non-hakim. Apa yang saya dengar tadi adalah penipuan. Saya tidak pernah berpikir mau mikirkan uang, mau hilang berapa miliar, saya tidak akan mati. Tapi saya bisa mati dan menyesal hidup di bangsa ini kalau sampai pemalsuan surat Mahkamah Agung itu tidak memperoleh tanggapan. Saya sangat sesalkan, karena itu adalah saya menjaga marwah Mahkamah Agung. Nah, kenapa orang lain tidak bisa menjaga itu? Kenapa justru penipuan yang saya tidak pernah memikirkan akan dapat? Marwah Mahkamah Agung. Bapak Presiden Prabowo mengikhtiarkan akan membangun bangsa dan negara. Dan dasar dari membangun bangsa dan negara adalah kita dasarkan atas hukum. Sudah mau tinggal keringat darah Bapak Presiden mau mengupayakan itu. Tapi kalau polisi lancar, jaksa lancar, tetapi ada oknum yang mencabi-cabi harga diri Mahkamah Agung, saya sungguh prihatin dan sangat menyesalkan hal itu. Saya hanya berjuang supaya dihormati itu Mahkamah Agung. Tidak lain. Saya tidak akan mati kalau hilang uang saya 950 juta. Tapi siapapun di negara ini harus menghormati Mahkamah Agung. Dipalsukan kok tidak ada orang peduli. Saya kira itu yang mohon maaf mungkin agak